Masih di arena balapan. Walaupun acara balapannya sudah selesai beberapa jam yang lalu dan diketahui pemenangnya adalah Eric, sampai sejauh ini masih belum ada yang bisa mengalahkannya. Bot, lo seriusan mengiyakan permintaan wanita itu? Tanya Devano penasaran dan dianggupi oleh kedua temannya. Eric mengangguk dengan mantap menjawab perkataan Devano. Dalam kamus seorang Eric Matteo Ludovic pantang baginya untuk ingkar janji, terlebih gengsinya setinggi surga Firdaus itu. Itu mobil kesayangan lo, bahkan kita-kita aja enggak. Lo bolehin buat pakai dan semua orang tahu itu. Dia dengan santainya meminta itu dari lo. Bener-bener gak? Menyala dada gamerku. Sambung Jonathan heboh. Wah bos, lagian lo bisa-bisanya sih ya main samber-samber aja itu cewek. Walaupun cantik sih pakai banget malam. Ucap agak sembari menaik turunkan alisnya menggoda. Apalagi bodinya bleu. Rak jam pasir gatun. Terlebih mukanya imut-imut kayak dedek gemes. Sambung Jonathan sembari memperagakan lekuk tubuh Al tadi. Dasar sangean lo berdua. Dijawab Devano yang paling waras di antara ketiga sahabat Eric ini. Sementara Eric hanya mendengus malam, mendengarkan celotehan unfaedah sahabatnya ini. Lagi-lagi ia berdecak kasar saat wajah menyebalkan milik wanita yang sialnya sangat menggemaskan itu menari-nari di pikirannya saat ini. Kesambat lo bos, geleng-geleng gitu. Celetuk Jonathan. Ceka. Cabut. Titah Eric meninggalkan arena balap ini. Dengan gaya angkunnya ia berjalan menuju mobil sport mewah miliknya tanpa memperdulikan teriakan heboh para wanita kurang belayan yang menatap kagum King of the Road ini, dan diikuti oleh ketiga sahabatnya. Astaga, Eric sumpah kenapa muka lo tampan banget sih? Mau dong jadi ibu dari anak-anak lo. Ginjal gue meronta-ronta hanya melihat tatapan tajam lo Eric. Devano juga tampan gila. Walaupun mukanya datar 11-12 sama Eric gue mau. Jonathan sama Angga juga imut. Jangan lupakan raut wajah kedua pria di belakang Eric dan Devano yang tengah melambaikan tangannya sok ganteng kepada cewek-cewek kurang belayan. Begitulah celotehan para wanita yang masih berada di arena balap ini. Mereka dengan sengaja tidak pulang terlebih dahulu karena ingin melihat para pria tampan dengan spek crazy itu. Ya dilihat dari mobil yang mereka bawa sudah pastikan mereka orang kaya semua. Ayah, apa kabar? Maaf karena aku mengunjungimu hanya setiap tahun. Serap, tenggorokannya terasa tercekat menahan tangis. Sudah 15 tahun genap ayah pergi ninggalin aku sama bunda, dan kakak pun ikut pergi 1 tahun kemudian setelah kematian ayah. Dunia terasa begitu kejam ya. Untuk El yang tidak tahu apa-apa saat itu, setelah ayah pergi banyak sekali orang jahat mengincar kami hingga kakak pun ikut pergi. Aku dan bunda terpaksa bersembunyi agar tidak menjadi korban selanjutnya lagi. Ucapnya menatap pusara batu nisan yang bertulisan Giordinetti. Jemari lantiknya terus mengusap batu nisan itu dengan gemetar. Hari ini adalah tepat kematian sang ayah dan juga sang kakak. Yang dikebumikan berada di sebelah kanan batu nisan sang ayah. Pembunuh itu memang benar-benar terniat, sehingga tanggal dan jamnya sama persis kedua orang tercinta El itu meninggal. Hanya beda tahun saja. Kedua tangannya mengepal erat hingga kukunya memutir. Nafasnya memburu menahan emosi mengingat kejadian tragis itu. Punggungnya bergetar hebat, bening kristal itu membasahi pipi mulusnya. Menangislah sayang. Menangis bukan berarti kita lemah. Kalau tidak harus menjadi kuat sepanjang waktu. Ucap Bunda Natalia sembari mengusap air mata yang keluar di kelopak matanya. Mengusap lembut punggung sang putri ya. Pun sama terpuruknya hingga saat ini. Tangis El semakin pecah saat mendengar penuturan sang bunda. Ini yang El benci ketika di hadapan orang tercintanya yang bahkan tak bisa ia gapai. Sosok El yang terlihat dingin dan tak tersentuh itu hanyalah sebuah topeng semata. Hatinya hancur, dia rapuh seperti kapas tertiup angin. Maafkan aku sampai saat ini belum bisa menemukan siapa orang itu ya. Cepat atau lambat orang itu pasti akan ketemu. Darah harus dibalas dengan darah bukan. Seringnya tipis di wajah imutnya. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, itu janjiku. Bisisnya menatap kedua batu nisan yang bersebelahan itu. El berdiri mengusap telapak tangan yang terkena tanah dan membenarkan kacamata hitam yang bertanggar di hidung mancungnya. Mengenakan dress pan hitam favoritnya yang mencetak jelas bodi bak jam pasir. Gimana perasaannya lega sayang? Ucap sang bunda. El
mengangguk dan menggenggam erat telapak tangan, sang bunda berjalan beriringan, meninggalkan area pemakaman ini. Tanpa Elle sadari, sosok pria berbadan kekar tengah memperhatikannya. Sejak Elle masuk dalam area pemakaman ini, tak ada yang terluarkan dari pandangan Erik hingga tak sengaja ia melihat iris mata yang begitu indah, yaitu biru safir. Ia sempat mengucek matanya berulang kali, memastikan ia tak salah lihat. Ngelamunin apa sayang, kesambat Mbak Kun nanti .hi. Celetuk wanita parubaya yang masih terlihat cantik dan segar di usianya yang sudah masuk kepala 5 ini, Cynthia Zahra Ludovic. Erik terperanjat saat mendengar suara sang mama dan hanya menjawab dengan dengusan malas. Nah, itu Mbak Kun ya? Kelakar Erik mengejek sang mama hingga dihadiahi tabokan maut darinya. Sudah selesai, ayo kita pulang, ucap pria dengan wajah 11-12 dengan Erik. Sang papa bernama Anton Ludovic. Keluarga cemara dengan marga Ludovic itu tengah mengunjungi makam sang kakak. Sudah menjadi tradisi, dalam sebulan sekali keluarga Erik selalu mengunjungi makam sang kakak. Elle membuka kacamata hitamnya, tercetak jelas mata sembabnya, karena sewaktu di pemakaman tadi ia tak henti-hentinya menangis. Sayang, bagaimana perkembangannya? Tanya sang bunda, menatap sang putri yang tengah menyetir mobil dengan serius. Masih tabu, mereka begitu pandai menyembunyikannya, sampai detektif dan ahli tak terbaik pun tidak bisa melacak keberadaan pembunuh itu. Jawabnya dengan hela nafas panjang. Ingat sayang, nyawa dibalas dengan nyawa. Jangan sampai mereka semua bahagia di atas penderitaan kita, ucap tegas Natalia. Dadanya begitu sesak ketika mengingat kematian orang tercintainya dengan begitu tragis. Itu pasti bun, siapapun orang itu akan aku habisi dengan tanganku sendiri, dijawab Elle dengan senyum mengerikannya. Kedua anak dan ibu itu sama-sama diam hingga sampai pada gerbang yang menjulang tinggi berwarna hitam. Gerbang itu terbuka otomatis dan banyak para pengawal berbaris rapi menyambut pemilik rumah. Selamat datang kembali Nyonya dan Nona muda, senang bertemu dengan Anda, ucap wanita parubaya bernama Bu Ajeng selaku kepala pelayan di sini. Elle hanya mengangguk singkat dengan raut wajah datarnya. Bagaimana, semua aman? Tanya Natalia kepada Ajeng. Semua aman terkendali Nyonya. Natalia mengangguk dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam, mengikuti Elle yang sudah masuk terlebih dahulu. Elle dan Natalia hanya pulang ke rumah mewah 3 lantai. Ini hanya 1 kali dalam setahun selama ini Elle tinggal di apartemennya dan sang ibu berada di luar negeri untuk mengurus pekerjaannya. Hidup dengan bergelimang harta tak menjadikan kedua ibu dan anak itu hidup bahagia dan tentram. Bolehkan Elle memilih menjadi orang biasa saja tapi hidup bahagia bersama kedua orang tuanya? Pembunuhan sang ayah yang terjadi di rumah mewah ini menjadikan satu dari banyak alasan yang membuat kedua ibu dan anak itu pergi meninggalkan rumah ini. Walaupun masih dijaga ketat oleh para pengawal, mendiang sang ayah yang telah bekerja cukup lama hingga saat ini. Kenapa suasana tiba-tiba mendung dan merinding seperti ini sih? Ucap salah satu pengawal yang mengusap kedua lengannya. Iya, aura dari Nona muda Elle tidak main-main. Walaupun dari penampilan luar imut menggemaskan, tetapi jika sudah keluar taring keganasannya bisa melebihi 10 singa jantan ketika sedang mengamukkan. Kerjaan kalian bukan untuk ngerumpi kaya, mama komplek. Kalau sampai Nona muda mendengarnya kalian, besok hanya tinggal nama, tegur Ajeng melotot horor kepada pengawal yang sedang membicarakan Nona mudanya. Kedua pengawal itu langsung kicap dan bergidik ngeri membayangkan hal itu terjadi. Cicilan panci istri saya belum lunas, nanti bagaimana nasibnya coba? Saja juga tidak mau istri saya jadi janda, nanti malah kawin sama mantan pacarnya dulu lagi. Hahaha. Bu Ajeng menggelengkan kepalanya heran saat mendengarkan celotehan random dari beberapa pengawal di sini.